Tuhan itu melatih ketaatan dari hal-hal kecil. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu menguji iman kita? Dari ketaatan kita kepada Tuhan mulai dari hal-hal kecil. Bapak Abraham itu bergaul dengan Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk melakukan ini dan itu dalam hal-hal kecil. Sebelum Bapak Abraham harus mengorbankan Ishak anaknya. Jadi ujian itu mulai dari yang kecil. Nah, setiakah Anda dengan ujian-ujian iman kecil dalam hidupmu? Saya ingin cerita. Waktu saya berusia 20 tahun kurang lebih ya. Saya kan gak ingat exact time tapi saya ingat kejadiannya. Tiba-tiba subuh-subuh Tuhan bangunkan saya. Tuhan bilang gini sama saya. Henny, aku mau kamu berhenti nonton film. Saya kaget. Sometimes yang Tuhan minta itu perkara-perkara kecil dari hidup kita. Tapi ini latihan iman. Kenapa Tuhan minta saya berhenti nonton film? Karena saya hobi banget nonton film. Mau di TV kek, zaman dulu kan belum ada Netflix ya. Belum ada YouTube ya kan. Nontonnya di TV. Baik di TV maupun di bioskop. Saya kasih tahu ya, nggak ada film di bioskop yang lewat saya tonton. Nggak ada. Hobi banget nonton film. Tapi lucunya saya nggak hafal semua nama artis. Kecuali yang saya suka. Ya, saya nggak suka artis yang nggak cakep. Jadi yang saya hafal yang cakep doang. Brad Pitt, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, gitulah Jennifer Lopez, saya hafal. Begitu yang lain, biarpun ada yang cakep-cakep, saya bingung ini namanya siapa ya? Dan saya nggak pusing. Saya suka film aja gitu. Nah, Tuhan bilang saya nggak boleh nonton film lagi. Nah, itu sesuatu yang berharga buat saya. Karena hiburan anak Tuhan tuh apa sih? Kedugem nggak boleh, benar nggak? Begajul nggak boleh. Jadi kalau habis pelayanan, saya ini kan dari muda pelayanan. Jadi saya cuma sekolah, kerja, pelayanan. Itu hidup saya. Nah, pulang pelayanan sama teman-teman. Makan. Habis makan apa? Masa makan lagi? Nonton. Bioskop tuh hiburan buat kita. Pacaran? Nonton. Di rumah? Nonton. Mau tidur? Nonton. Orang bisa tidur tanpa doa, tapi gak bisa tidur tanpa nonton. Bener gak? Banyak yang gitu kayak saya gitu. Wih, nonton tuh hobi. Tuhan kasih pengertian. Kamu itu merekam dengan mata. Terus Tuhan ingetin saya. Waktu saya masih SD, SMP, SMA. Kalau ulangan sekolah tuh saya gak pernah belajar. Saya tuh merekam dengan mata saya. Jadi kurang lebih setengah jam sebelum ulangan dimulai. Saya datang ke sekolah pagi-pagi. Atau saya bangun subuh-subuh. Saya buka buku. Saya scan dengan mata saya. Saya cuma baca. Asalkan dibaca. Baca. Semua saya baca. Gak ada yang miss. Semua saya baca. Terekam tuh. Ulangan paling jelek 8. Canggih ya. Jadi ada orang-orang yang visualisasi. Belajarnya lewat mata. Nah, Tuhan bilang kamu tuh merekam dengan mata. Dan semua yang kamu nonton masuk ke alam bawah sadar. Gak heran ibu-ibu kalau udah nonton Korea. Panggil suaminya, Opa. Sarang yo. Udah aneh gitu gayanya. Nah, saya kasih tahu. Tuhan menguji saya dari hal kecil. Henny, kamu harus berhenti nonton. Berat gak buat saya waktu itu? Hal kecil loh. Buat saya berat banget. Tuhan, kalau gitu besok-besok teman-teman pada ke bioskop, saya kemana? Sedih banget tau gak? Tapi saya taat. Saya berhenti nonton. Gak nonton TV, gak nonton bioskop. Saya tuh kenapa gak nonton film Korea? Karena saya kalau udah nonton gak bisa berhenti. Jadi saya memutuskan saya taat. Saya tidak nonton. Jadi pulang gereja, habis makan, mereka pada nonton yuk. Saya sedih, saya pulang. Tapi apa yang saya lakukan? Tuhan meminta saya menukar waktu saya nonton dengan baca firman. Jadi saya banyak nyembah. Saya selalu main keyboard nyembah Tuhan. Dan saya baca firman. Pagi, malam, kalau ada di rumah saya selalu baca firman. Ternyata saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk hari ini. Bahwa saya harus mengajar firman Tuhan. You never know. Amen. Nah, luar biasanya. Berjalan waktu, Tuhan mulai latih saya lagi dalam keuangan. Saya sempat ceritakan waktu saya kuliah di Australia sekolah Alkitab tuh orang tua gak support kan. Dan saya harus kerja, harus cari uang gitu. Nah,
Waktu saya sekolah Alkitab, saya tuh jualan di gereja Bukalapak, jualan kue gitu ya. Nah, hasilnya nggak seberapa gitu. Nah, itu untuk saya hidup seminggu, bayangin lumayan loh. Saya ngirit banget memang. Saya nggak pernah beli snack. Saya cuma makan, beli, belanja, masak. Bahkan yang saya masak itu buat makan teman-teman juga. Nah, uang penghasilan saya jualan hari Minggu itu adalah untuk biaya makan seminggu. Saat ibadah sore, ibadah ketiga, terakhir itu. Persembahan kan masih pakai kantong ya, gereja-gereja ya. Nah, persembahan tuh lewat depan saya. Roh Kudus ngomong gini, tabur uangnya. Saya pura-pura budek. Uang yang mana? Gue cari koin dong. Buka, kan Australia kan ada koin $1, 50 sen, 20 sen, $2. Set, buka koin. Tuhan bilang, yang hasil jualan. Hasil jualan. Tuhan itu buat makan loh seminggu. Tabur, Roh Kudus bilang gitu. Sedih banget, jujur. Gak ada korban tuh yang enak, bener? Meleleh mata saya. Saya tabur, cemplung. Saya udah gak tahu lah seminggu besok makan apa, terserah Tuhan. Saya taat, karena saya tuh cinta banget sama Tuhan. Saya mau mati deh buat Tuhan aja gitu. Saya cemplungin uang ke kontak persembahan. Saya pergi keluar, masih ada sisa dagangan saya. Saya pikir mudah-mudahan laku. Jadi saya masih ada sisa buat hidup gitu. Begitu saya keluar dagang, tiba-tiba ada temen kasih amplop putih. Hen, tadi ada yang ngasih buat lu nih nitip di gue. Oh ya, namanya lagi dagang jadi kan gak konsen. Tapi dagangnya sepi sih. Jadi saya buka, saya baca. From Jesus to Henny. Saya pikir, wah ada Jesus. Saya gereja gitu loh. Nah, saya buka amplopnya. Saya kaget, 2 kali lipat dari yang saya tabur buat persembahan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Nah, Tuhan itu melatih ketaatan dari hal-hal kecil. Anda jangan menghina, alah uang jualan seminggu dia berapa sih? Anda yang punya 1M mau gak nabur 100 juta? 10% aja sakit bos. Benar gak? Ini semua. Aduh Tuhan Yesus. Tapi saya belajar taat tuh dari hal-hal kecil.